Halo guys, selamat hari Selasa 26 Agustus kembali bersama Fauzi di sini. Sengaja aku buatin video ini sangat eksklusif buat kalian semua para trader, tentunya calon-calon trader yang ingin investasi di pasar global. Oke, kita masuk dulu penjelasan topik utama kita hari ini. Berita nomor satu, siap-siap guys ya, kamu Donald Trump baru bikin janji yang bikin dunia farmasi ini cenat-cenut dan bikin para CEO farmasi pucat pasi ya. Karena Donald Trump berkata harga obat akan saya turunkan sampai 1.500%. Wah, jadi bukan cuma ngomong ya, tapi Donald Trump juga berencana memasang tarif cepat untuk obat-obatan. Ya ampun, ini kalau turunnya bisa minus ya. Dan berita ini bisa jelas, sangat jelas bisa membuat saham farmasi langsung sakit duluan. Bayangin kalau misalkan 1000% turun, yang tadinya kita beli obat harga 100 bisa minus dan malah si apoteknya yang bayarin obat buat kita. Dan ini sangat negatif untuk sektor farmasi. Siap-siap harga ini bisa sakit duluan sebelum pasiennya sembuh. Oke, berita nomor 2, Amerika Serikat memasukkan tembaga dan pupuk potas ya. Pupuk potas nanti kalian searching apa itu, dan ini merupakan bagian daftar yang sangat kritis dibutuhkan bagi Amerika Serikat, dan berita ini memberikan angin segar buat komoditas tembaga pastinya. Dan dampak pasarnya sangat bullish untuk harga tembaga dan akan terkorelasi dengan produk metal lainnya. Berita ketiga dari produsen Intel ini dapat angin segar, dan Donald Trump kabarnya bisa mengambil saham Intel hingga 15%, mengakuisisi saham Intel sampai 15%. Dan Donald Trump berkata akan terus bikin kesepakatan seperti ini. Pasti akan berdampak pasar bullish untuk Intel, dan investor akan mungkin mikir kalau pemerintah ikut punya, ya ini berarti aman dong ya, dan bisa memancing investor untuk masuk di sektor teknologi ini. Atau ada yang berpikiran malah nanti perusahaan akan ikut campur dari kebijakan-kebijakan para CEO-nya. Kasih komentar bagi kalian yang punya perspektif lain soal ini. Oke, kita akan langsung ke dunia nyata praktisnya untuk pergerakan dan pasar global. Aku fokus di dolar Amerika Serikat versus Japanese yen ya, di mana dolar Amerika Serikat ini menguat lagi setelah pekan lalu sempat anjlok gara-gara pernyataan si Powell soal potensi pemotongan suku bunga bulan depan. Kini para investor dan analis memperhatikan laporan dari PCE atau Personal Consumption Expenditures. Apa gunanya kita melihat data ini? Karena data ini adalah sebagai panduan arah kebijakan The Fed, apakah nanti serius potong suku bunga atau malah stay tetap mempertahankan suku bunga. Dan laporan data ini akan dirilis Jumat depan sebagai acuan para analis untuk melihat kemana arah pasar, sekaligus dengan info dengan non-farm payroll ya. Kita lihat dolar indeks support strongnya di 98, dan ini ada sinyal konsolidasi yang sangat kuat. Untuk di emas, komoditas emas stabil di angka 3.372 dolar per troy ounce, masih menunggu laporan PCE dan ada kenaikan menjelang data ini. Target teknikal ini bisa mencapai 3.414 dengan posisi tetap mempertahankan buy ya di atas 3.362, dan target lanjutan di 3.414. Di komoditi minyak mentah, harga minyak naik 2% disokong dari isu sanksi tambahan Amerika Serikat terhadap Rusia dan serangan Ukraina yang akan bisa mengganggu pasokan energi global pastinya. Bias harian ini akan tetap bullish, kita masih mempertahankan posisi buy di atas 64,20 dengan target maksimal di 65,10.
Di pasar saham, Wall Street ini ditutup melemah karena investor menimbang prospek suku bunga dan menunggu laporan pendapatan Nvidia ya. Aku fokus di saham, indeks saham sesi Asia adalah Nikkei. Ini biasanya masih bearish dan posisi kita masih sepakat untuk jual di bawah 42.580 dengan target 42.000 dan target ekstensi lanjutan di 41.730. Pasar global ini penuh kejutan dan janji Trump yang fantastis hingga komoditas dan saham yang bergerak liar. Follow channel aku Trading Stocks untuk update market yang sangat tajam, profesional, tapi tetap akan memberikan kalian insight yang ringan tapi dalam.